Diprediksi gulung tikar, ratusan kader PSI Bengkulu mundur berjamaah, bakar atribut partai hingga KTA. Kali ini kita lagi di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan setelah mengikuti aksi dari kawan-kawan kader PSI Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengundurkan diri secara massal di KPU Bengkulu Selatan. Setelah memasukkan tanggapan masyarakat untuk mengadukan pengunduran diri sebagai kader PSI di Sipol KPU, para kader PSI Bengkulu Selatan melakukan aksi bakar-bakar atribut PSI dan mengembalikan dan juga membakar KTA Partai PSI. Posisi DPD Bengkulu Selatan secara solid dan dibuktikan hari ini kami mencabut data tersebut ke KPU dengan melakukan pengambilan form pengaduan masyarakat. Mungkin itu rekan-rekan media sekalian. Pihak KPU siap untuk melakukan mekanisme sesuai dengan apa yang masyarakat tanggapi yang dikehendaki masyarakat. Karena itu merupakan hak dari warga masyarakat sendiri kan. Jadi kembali lagi kepada partai, kami menyatakan mundur. Viral video ratusan kader PSI Bengkulu mundur berjamaah, bakar atribut partai hingga KTA. Dilansir demokrasi.id, mantan Ketua Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Bengkulu, Yogi Pramadani resmi mengundurkan diri sebagai anggota PSI. Yogi mengundurkan diri pasca ia diberhentikan dari jabatan Ketua DPW PSI Bengkulu sejak tanggal 19 Januari 2023 oleh Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI. Tidak hanya Yogi, jajaran pengurus DPW, DPD, DPC hingga kader juga ikut mengundurkan diri. Jumlah kader yang mundur diklaim mencapai ribuan orang yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu. Yogi Pramadani dalam konferensi pers di Sekretariat DPW PSI Bengkulu menegaskan pengunduran dirinya dari anggota PSI terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023 bersama sekretaris dan mantan pengurus PSI lainnya. Mulai hari ini, kami menyatakan mundur dari PSI Bengkulu, tegas Yogi dalam konferensi pers sembari melepas jaket PSI Kamis 2 Februari 2023. Ia mengaku dirinya bersama ribuan mantan kader PSI lainnya mengundurkan diri karena kecewa, sebab dirinya dan kepengurusannya diberhentikan sepihak oleh DPP PSI. Yogi mengklaim tidak pernah melakukan kesalahan apapun selama 2 tahun menjabat sebagai Ketua PSI Bengkulu. Kami akan pindah ke tempat kami dihargai, tuturnya. Yogi mengaku pemberhentian dirinya sebagai Ketua PSI Bengkulu bukan karena kesalahan. Namun posisi jabatan yang telah diemban 2 tahun itu digantikan oleh orang lain. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya surat keputusan atau SK kepengurusan PSI Ketua PSI Bengkulu Eti Nurhayati yang merupakan istri mantan Wakil Gubernur Bengkulu Dedi Hermansyah. Diberhentikan bukan karena kesalahan, tapi karena ada orang baru yang lebih beruang dari kami. Karena sekarang sudah kepengurusan yang baru, beber Yogi. Yogi dan pengurus serta ribuan kader lainnya merasa sangat kecewa berat atas keputusan DPP PSI secara sepihak. Karena selama 2 tahun menghidupkan PSI di Bengkulu sudah banyak membuahkan hasil. Di samping seluruh pengurus 10 kabupaten atau kota terbentuk, PSI Bengkulu juga telah dinyatakan lolos verifikasi peserta pemilu 2024. Kami merasa dizolimi, dimanfaatkan PSI sampai lolos verifikasi. Setelah selesai, langsung dibuang. Ini sangat kejam. 2 tahun itu waktu yang tidak singkat. Perjuangan kami sangat tidak dihargai, ungkapnya. Yogi mengatakan dirinya telah berupaya untuk mempertahankan jabatannya. Koordinasi dan komunikasi telah dilakukan dengan pengurus PSI Pusat, namun tak membuahkan hasil.
Alasannya karena akan dijabat oleh mantan Wagub Bengkulu, namun hasilnya ketua itu justru dipimpin oleh istri mantan Wagub Bengkulu. Saya juga sudah bertemu dengan Bang Deddy 3-4 kali pertemuan. Dalam pertemuan itu, saya tegaskan dengan Bang Deddy untuk tidak merusak susunan yang sudah ada. Bang Deddy waktu itu sepakat untuk tidak menjadi ketua PSI. Saya juga sudah datang ke DPP. Tapi saat berkomunikasi, akhirnya tetap diberhentikan. Lebih sakitnya lagi, PDF SK pemberhentian kami dikirim via WhatsApp melalui sekretaris. Bebernya. Terkait beberapa kader membakar atribut PSI, menurut Yogi, hal-hal tersebut sebelumnya telah dicegah. Bahkan dirinya sudah datang ke kabupaten atau kota. Hanya saja luapan kecewaan kader, keluarga dan pendukung lainnya tidak tertahan lagi sehingga mereka tetap membakar atribut PSI secara terang-terangan. Melihat orang lain menikmati perjuangan yang telah kami lakukan, mungkin luapan kekecewaan dengan aksi bakar-bakar itulah yang bisa dilakukan, ujarnya. Aksi bakar-bakar KTA dan atribut PSI juga dilakukan oleh Biro Kepemudaan PSI Bengkulu. Mantan Biro Kepemudaan PSI Bengkulu, Beki Alvando, mengatakan pihaknya sangat merasa disolimi atas keputusan DPP PSI yang memberhentikan Yogi dari jabatan Ketua PSI Bengkulu. Kami dulu bergabung di PSI bukan karena PSI-nya, tapi kami melihat sosok Bang Yogi. Bakar-bakar ini sebagai bentuk kekecewaan mendalam yang kami alami, tegas Meki. Selama menjadi ketua PSI Bengkulu, menurut Meki, Yogi telah banyak berjuang hingga mampu menghantarkan PSI lolos verifikasi peserta pemilu. Bahkan waktu dan uang pun sudah banyak dikorbankan. PSI harusnya tidak hanya berpikir uang, tapi harusnya mengedepankan moralitas dan hati nurani di sini, tandasnya. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.